Selamat siang teman-teman, pukul 11:12 di tempat saya. Dan selamat datang kembali di channel Hardpoint Intro. Oke baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan recap dari seri Terraformers yang kedua, yaitu Terraformers Revenge, bergenre action, horror, science fiction. Di seri ini masih bercerita tentang kru Annex One yang masih bertahan hidup dengan melawan para Terraformer yang sudah berkembang biak secara hebat. Tapi, dalih-dalih mendapatkan penawar virus, mereka kedapatan kalau ada beberapa pembelet di anggotanya. Penasaran dan ceritanya? Mari masuk ke pembahasan. Di scene awal, kita diperlihatkan divisi 1 dan 2 yang masih bertaruh dengan para Terraformer hingga pagi. Di sini, Akari sempat diculik oleh para Terraformer, namun berhasil digagalkan oleh yang lain. Pada seri ini juga dijelaskan bahwa Michelle dan Akari adalah karakter yang istimewa. Michelle dengan julukan First dan Akari dengan julukan Second. Kenapa mereka berdua dikatakan istimewa? Karena mereka ini mempunyai kekuatan bukan dari operasi seperti yang lain, melainkan murni dari gen bawaan orang tua mereka. Lalu scene berpindah di mana anggota divisi 1 dan 2 memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekan yang sudah gugur. Dirasa sampel terraforma yang didapat sudah cukup, Kapten Komachi memerintahkan anggota lainnya untuk istirahat selama 7 hari, sembari pergi mencari kapal induk Annex One. Dengan harapan, pas di Annex One nanti, Kapten Komachi bisa bertemu dengan anggota divisi lain. Jadi misi mereka ini sudah selesai, dan mereka akan segera pergi pulang ke bumi. Akan tetapi, ketika sudah hampir sampai ke Annex One, Kapten Komachi memerintahkan semuanya untuk berhenti. Dikarenakan ada sebuah menara radio di samping Annex One. Lalu Keiji mencoba untuk melihat ke sana. Dan benar saja, di sana ada Liu beserta anggota divisi 4 yang ternyata masih hidup. Dulu, pada saat semuanya berpisah menggunakan pesawat masing-masing, divisi 4 hanya diam di dalam kapal dengan alasan yang kurang jelas. Padahal divisi 4 ini malah menyiapkan senjata peradaban milik mereka sendiri untuk melawan teman-temannya. Kembali ke cerita, saya akan sedikit memperkenalkan beberapa karakter pada divisi 4. Divisi 4 ini dipimpin oleh Liu, Mars ranking 44 dengan operasi dasar Gurita Cincin Biru. Lalu ada Bor, Mars ranking 49 dengan operasi dasar Serigala Abu-Abu. Ada juga Bao, Mars ranking 50 dan operasi dasar Tourniquet Cloning. Itu semacam biota laut yang bisa memperbanyak diri. Jadi Bao ini bisa memperbanyak dirinya teman-teman, mengkloning dirinya dengan cara tunas, seperti Naruto begitu. Tapi kan cuma kan Naruto kan pakai jurus, kalau ini enggak, ini asli dari tubuhnya. Ada pula Jet, Mars ranking 61 dengan operasi Udang Pistol. Lalu ada Hong, Mars ranking 97 dengan operasi dasar yang sangat unik. Ini operasi dasarnya teman-teman, yaitu bakteri. Jadi kekuatannya ini sebenarnya paling berbahaya, yaitu semacam senjata biologikal begitu. Dan yang terakhir ada Si, Mars ranking 99 dengan operasi dasar Sotong Flamboyan. Ini juga semacam biota laut teman-teman, hanya saja ini mempunyai kekuatan beradaptasi dengan lingkungan, kayak mimikrinya bunglon begitu. Jadi si ini bisa menghilang. Kembali ke divisi 4, Liu dan anak buahnya menyalakan senjata peradaban milik mereka yang berupa perisai EEE dan roket launcher otomatis. Terus ada juga 2 misil yang sekarang digunakan untuk mengunci pergerakan kapal divisi 1 dan 2. Liu bernegosiasi dengan Kapten Komachi bahwa mereka disuruh menyerahkan Akari dan Michelle karena tubuh mereka yang sangat istimewa. Jika tidak, Liu akan segera menembakkan misil kepada kapal divisi 1 dan 2. Bukannya pergi atau menyerahkan Akari dan Michelle, Kapten Komachi malah pergi bersama Sanjo untuk melawan balik. Tapi di sini Sanjo tidak ikut bertarung, dia hanya mengantar Kapten Komachi sampai ke tempatnya divisi 4. Dan di sana terjadilah pertarungan Komachi vs Everybody. Namun hal tersebut malah membuat Komachi pingsan. Ketika Bao hendak meluncurkan misil, mereka kedapatan kapal divisi 1 dan 2 yang kabur. Lalu, divisi 4 diserang menggunakan gas beracun milik Ivan, di mana gas tersebut digunakan untuk penyelamatan Kapten Komachi.
Ternyata Divisi 3 sekarang bergabung dengan aliansi Divisi 1 dan 2 karena Divisi 4 sudah melenceng jauh dari misi utama. Asimov memecah Divisi 3 menjadi 3 bagian. Pertama, untuk menyerang Divisi 4 yang dipimpin oleh Asimov itu sendiri. Kedua, untuk penyelamatan Kapten Komachi yang dipimpin oleh Ivan. Terakhir adalah sebuah misi rahasia, yaitu mencuri senjata roket otomatis milik Divisi 4. Dan misi rahasia ini hanya dilakukan oleh Alexander. Singkat cerita, Kapten Komachi sudah berhasil diselamatkan oleh Ivan dengan rekannya. Di sana juga ada Sanjo yang menangisi Kapten Komachi yang sedang sekarat. Asimov dan beberapa anak buahnya bertarung dengan Divisi 4, namun berhasil dikalahkan karena Divisi 4 tidak hanya mengandalkan kekuatan dari operasi, melainkan juga teknik bela diri. Teknik bela dirinya itu semacam kungfu, teman-teman. Untuk Alexander, di sini dia sudah berhasil menyusup ke Aneks 1 dan segera dia akan mencari senjata rahasia tersebut. Kita beralih ke bumi sejenak. Terjadi perselisihan antara pimpinan cabang Yunasa. Di sini, Ichiro berperan sebagai pimpinan cabang Yunasa Jepang. Intinya, pada perdebatan itu, Ichiro berhasil mengamankan hak keselamatan kru Annex 1 dari para ketua cabang yang lain. Kembali lagi ke Mars, di mana saat situasi mulai memburuk, Alexander datang membawa misil curiannya. Di sini, situasi berbalik sejenak. Namun, dia diserang balik oleh anggota Divisi 4 yang bernama Shi dengan kekuatan menghilangnya. Di tengah-tengah pertarungan, datanglah ribuan terraformer plus satu super terraformer bertipe capung. Ribuan terraformer tersebut mengepung Annex 1 dengan tubuhnya. Dan super terraformer itu berhasil menculik lengan dari Shi dan Alexander. Pada insiden ini, anak buah Asimov diculik tubuhnya oleh para terraformer. Begitu juga dengan anak buah dari Liu. Ini membuat seluruh anggota Divisi 4 kabur ke dalam Annex 1. Lalu, Ivan dan Sanjo datang menyelamatkan Asimov dan yang tersisa. Kemudian, Divisi 4 mengeluarkan Hong yang punya kekuatan bakteri untuk membasmi seluruh terraformer yang ada. Asimov yang tahu akan hal itu dengan spontan memerintahkan yang lain untuk kabur secepatnya karena Hong sekarang menggunakan kekuatannya. Mereka kabur lewat terowongan yang dipakai buat menyelamatkan Kapten Komachi tadi. Namun di sini Alexander tidak menggubris perintah Asimov sedikit pun. Alexander malah maju untuk menyusup ke dalam Annex 1. Saya cerita sedikit tentang Alexander. Dia ini dari kecil tidak memiliki orang tua dan dia dibesarkan di militer. Dia adalah menantu dari Asimov yang juga seorang militer. Dia menikah dengan anak Asimov dan sekarang anak Asimov sedang terkena virus mematikan, sekaligus hamil. Jadi, Alexander akan berjuang mati-matian demi menyelamatkan istrinya beserta anaknya. Singkat cerita, Alexander berhasil menyusup dan memotong satu misil dengan suatu pedang khusus. Jadi, Divisi 4 sekarang hanya punya satu misil, dan misil itu sudah dilucuti oleh Alexander. Lalu, Alexander bertemu dengan Hong. Di sini, Alexander hendak membunuhnya, tapi berhasil digagalkan oleh Shi dan Jet. Di sini Alexander terbunuh, teman-teman, dan kematiannya itu membuat saya menangis. Kita beralih ke Divisi 3 yang sekarang bersama Komachi. Kapten Komachi yang sudah siuman memerintahkan mereka untuk pergi mengejar kapal Akari dan Michelle. Kita beralih ke Divisi 1 dan 2. Mereka pergi untuk mencari bala bantuan ke Joseph, si manusia sempurna. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang dua super terraformer yang salah satunya bertipe semut peluru. Sebelumnya, Michelle merencanakan jika nanti gagal mencari Joseph, mereka akan membuat Yaeko berpura-pura berkhianat kepada divisinya dengan menghasut Divisi 4 untuk menembakkan misilnya, yang nantinya ledakan misil tersebut menimbulkan asap, yang dimana asap itu menjadi sinyal pertanda agar Joseph datang pergi menemui mereka. Dan tentunya misil itu akan dibelokkan oleh lemparan dari Alex. Kembali ke cerita, Yaeko berhasil membuat Divisi 4 menembakkan misilnya. Namun, misil itu tidak meledak. Malahan misil itu membawa pedang khusus, di mana pedang itu hanya bisa dipakai oleh Akari. Ternyata, misil itu tidak meledak, dikarenakan sudah dilucuti oleh Alexander tadi. Dia juga yang menaruh pedang Akari di dalam misil itu. Jadi teman-teman, pengorbanan Alexander di sini tidaklah sia-sia, malah membuahkan hasil yang luar biasa. Singkat cerita, Akari berhasil mengarahkan super terraformer dengan pedang barunya. Dan Michelle juga berhasil mengalahkan lawannya dibantu Akari. Mereka berdua yang sudah kelelahan didatangi oleh Bao dari Divisi 4.
Tapi ini bukan Bow yang asli teman-teman, ini adalah cloning dari Bow. Ingat, Bow itu punya kekuatan yang bisa mengcloning dirinya, jadi ada banyak sekali nanti cloningan dari Bow. Mereka berdua dibawa pergi oleh Bow, sedangkan anggota yang lain sudah berhasil kabur dengan kapal satunya. Dan mereka sekarang sedang menyusup ke dalam Annex 1, tapi mereka di sini lewat bawah tanah. Mereka pergi dengan tujuan mengirimkan pesan ke bumi jika divisi 4 itu berkhianat. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa kok ngirimnya harus lewat Annex 1, padahal kan bisa lewat kapalnya. Sebenarnya bisa, cuma kan divisi 4 ini menggunakan menara radio, jadi mereka tidak bisa mengirim pesan apapun ke bumi. Di sini kita diperlihatkan beberapa anggota non-petarung. Ada Peggy dengan operasi dasar tikus tanah dan Wolf dengan operasi dasar hiu martil. Kembali ke Akari dan Michelle, kapal mereka dihadang segerombolan terraformer, dan di sini Bow memutuskan untuk membuang Yaiko sebagai umpan. Lalu Alex melompat untuk menemaninya. Di tengah keputusasaan, datanglah Joseph Shrinking 1. Di sini juga kita diperlihatkan bagaimana Joseph bertarung dengan sangat sempurna. Singkat cerita, Joseph berhasil menyelamatkan semuanya dan mengalahkan Bow. Sekarang, mereka dalam perjalanan menuju ke Annex 1. Sekarang sudah menjelang pagi. Kita kembali ke Marcos dan kawan-kawan. Pagi adalah saat yang tepat untuk keluar ke pemurkaan, karena sebelumnya masih ada bakteri yang tersisa dari kekuatan Hong. Namun sebelum itu, mereka diserang oleh cloningnya Bow, dan ini menewaskan beberapa anggota, namun berhasil diatasi oleh Keiji dan Marcos. Ketika sampai di pemurkaan, mereka dihadang lagi oleh beberapa cloningnya Bow. Di sini Marcos menahannya dan menyuruh yang lain untuk langsung pergi ke dalam Annex 1. Ketika Keiji dan kawan-kawan pergi ke Annex 1, salah satu anggotanya diculik oleh super terraformer bertipe capung. Setelah itu, Annex 1 mengeluarkan jaring super besar agar tidak ada terraformer yang masuk. Namun, super terraformer itu berhasil masuk ke dalam. Singkat cerita, Marcos berhasil mengatasi cloning Bow, dan Keiji dan kawan-kawan sekarang dihadang oleh super terraformer. Keiji memutuskan untuk menghadangnya dan membiarkan rekan-rekannya ke ruang kontrol. Singkat cerita, Keiji berhasil mengalahkan super terraformer tersebut, dan tim teknisi sudah sampai di ruang kontrol. Lalu Keiji bergerak ke atas untuk melindungi ruang tersebut, dan dia bertemu Si, Hong, dan Bow yang asli. Di sini terjadi pertarungan antara Si dan Keiji, namun pertarungan tersebut tidak seimbang dikarenakan Keiji tidak mau memukul perempuan. Di tengah-tengah pertarungan, mereka kedatangan dua super terraformer, yang salah satu terraformer tersebut sudah diatasi, namun yang satu lagi memiliki kekuatan yang cukup keras teman-teman, yaitu Ratel, super terraformer Ratel. Terraformer tersebut menerobos masuk ke ruang kendali. Keiji pun dengan spontan menghentikan langkah dari super terraformer tersebut. Akan tetapi, terraformer tersebut terlalu kuat, dan Keiji pun memutuskan untuk menghancurkan lantai agar semuanya jatuh ke bawah. Lalu terjadilah pertarungan antara Keiji dan Si melawan super terraformer tersebut, yang akhirnya dimenangkan oleh mereka berdua. Akan tetapi, mereka putus asa karena semuanya sudah terjatuh ke dalam bawah. Tapi ternyata di atas masih ada Amelia yang masih memegang ruang kendali. Dan singkat cerita, Amelia pun berhasil mengirimkan pesan ke Yunasa. Namun, dia tidak bisa berbicara banyak karena Hong mengaktifkan kekuatannya secara tidak sengaja ketika jatuh tadi. Dan pesan yang dikirim oleh Amelia hanyalah sekedar permintaan tolong. Tapi pihak Yunasa menerima lebih dari hanya sekedar permintaan tolong, yaitu sebuah titik koordinasi di mana ada 3 kapal misterius yang menuju ke Mars. Dan salah satu kapal tersebut berasal dari Cina. Berarti bisa dipastikan jika ketiga kapal misterius itu adalah kapal dari para pengkhianat. Singkat cerita, Annex 1 sudah diambil alih oleh para terraformer. Keiji dan yang lain sudah diselamatkan oleh Kapten Komachi. Di sini, Bow, Si, dan Hong jadi ikut kepada Kapten Komachi. Kapten Komachi juga memerintahkan Akari dan Michelle dari jarak jauh untuk pergi ke utara. Jadi, Michelle dan Akari ini tidak jadi menyusul ke Annex 1, melainkan disuruh pergi ke utara. Di sisi lain, Liu yang tadinya mengendap-endap untuk membunuh Akari, sekarang dia dihadang oleh Joseph. Dan saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Lalu di skin akhir, kita diperlihatkan beberapa super terraformer baru di Mars.
Ada pula scene yang memperlihatkan adanya terraformer di bumi. Lalu ada beberapa pakar terraformer yang bilang kita butuh lebih banyak pakar. Yang berarti sekarang bumi sudah diserang oleh terraformer. Dan itu adalah akhir dari seri ini. Untuk season 3 saya kurang tahu rilisnya kapan, tapi ditunggu saja. Penjelasan akhir? Tidak, atau lebih tepatnya kondisi akhir. Komachi dan kawan-kawan sekarang dalam perjalanan untuk menuju ke utara. Begitu juga dengan Akari dan Michelle. Sedangkan Joseph sedang mengurus Liu dan beberapa cloning dari Bao. Dan terakhir, kondisi bumi yang diserang terraformer dan beberapa super terraformer yang sepertinya memiliki kekuatan baru. Sekian itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembahasan silahkan cek di kolom komentar. Buat yang request film atau anime juga bisa ditulis saja di kolom komentar. Nanti akan segera saya buatkan. Terima kasih. See you on next video. Bye bye.